Ya, ya. Ya. Tadi ada yang nanya dok, kalau misalnya dokter ada yang memakai skincare pada saat trimester pertama, Hmm. apakah dokter Boy akan mengiyakan atau lebih baik di trimester kedua ketiga baru mulai misalnya mulai perawatan? Menurut dokter bagaimana dok? Kalau saya bilang sih gini, selama hamil memang tadi bahwa tampilan kulit, perubahan kulit, rambut dan segala macam ini kan memang berubah pada wanita hamil. Jadi memang sebaiknya sih ini adalah Ya, sesuatu yang natural terjadi pada masa kehamilan. Ya kalau masalah ya, perawatan sih nggak ada masalah selama hamil. Kan tetap kalau ibu hamil juga harus menjaga kebersihan, ya harus artinya harus menjaga perawatan dan segala macam. Tapi untuk pengobatan, kalau menurut saya sih itu konteks pengobatan sebaiknya memang ditunda dulu kalau memang tidak sangat perlu begitu ya. di, dihindari Ya, dulu ya untuk dok ya. memperkecil Ya, risiko lah, ya walaupun kita tidak tahu secara pasti risikonya apa, tapi kalau memang itu sangat diperlukan, monggo. Tapi kalau memang itu masih kita anggap ini masih opsional atau bisa ditunda, kita tunda dulu begitu. Ya, tetap si trimester 1, 2, dan 3 sebenarnya itu juga masa kehamilan kan semua kita optimalkan atau kita fokuskan untuk bayinya dulu begitu. oh, kalau herbal dok, ini ada yang bertanya dari The Heritage Food and Beverage. Herbal bagaimana dok? Apakah juga aman Ya, atau sebaiknya juga dihindari dulu? ya sebenarnya semua zat kimia ya. Jadi kalau apakah itu herbal, apalagi kalau herbal yang memang kita belum tahu efek sampingnya, manfaatnya dan segala macam masih hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang memang artinya kita belum tahu secara kimianya zat kimia apa yang tergantung di sana sih memang sebaiknya ditunda dulu. Jadi saya prinsipnya sih kalau lagi hamil saya selalu menerapkan untuk lebih berhati-hati dengan sesuatu yang bersentuhan dengan ibu hamil tersebut gitu ya, apakah Yang dihisap, di betul. Ya, ya. Intinya sebenarnya pokoknya selama kehamilan kurang lebih sebaiknya kita ikuti dulu dokter apa anjuran dari yang dokter kandungan kasih selama 9 bulan ya, lah dok ya. ya, Setelah itu mereka mau ya. Nah, perawatan lagi atau sebelumnya mungkin ya, nggak masalah gitu. ya. Dara saya mau tanya nih, saya yang tanya ini sebenarnya juga ini pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh ibu hamil. Jadi kalau misalnya tadi kan untuk jerawat Ya, macam kita tidak pengobatan. Nah sebenarnya bagaimana sih perawatan kulit yang baik pada saat masa kehamilan? Ini kan juga banyak nih kalau ibu hamil ya, tentunya kalau ibu hamil kan lebih 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 banyak berkeringat, kemudian ada timbul bau badan yang kurang enak, kemudian ya, kulit juga kadang beberapa menjadi lebih kering begitu ya, kemudian betul dok. eh, apa namanya hal-hal ini kan memang menjadi concern wanita karena dia kalau nunggu aduh nanti kalau habis melahirkan segala macam ini kelamaan takut keburu rusak kulit saya. Nah ini perawatannya sebenarnya gimana sih untuk hari-hari nih dokter Dana secara praktisnya? Oke, kalau dari saya ini kebetulan juga ada yang nanya dok dari Rani Siar. Jadi boleh nggak dok pakai krim-krim kecantikan saat hamil? Mungkin saya rangkum juga dengan apa yang dokter Boy tadi Hmm. bilang. Pada saat ibu hamil, misalnya kita mengobatinya itu mungkin kalau dari pihak dokter kulit, dari saya, dan mungkin dari beberapa teman-teman, kita akhirnya akan mengobatinya sesuai dengan simptomatiknya dok. Hmm. Sesuai dengan keadaan gejala apa yang si ibu hamil ini miliki pada saat mereka datang. Misalnya kulitnya Hmm. kering, mungkin awal-awalnya kita akan memberikan misalnya memakai boleh minyak zaitun yang dioleskan di seluruh badan dok. Sabun mandinya mungkin juga bisa memakai dengan sabun bayi. Misalnya sabun bayi tidak mempan, Hmm. mungkin bisa dinaikkan dengan sabun-sabun seperti misalnya ya beberapa lah merek-merek hipoalergenik, Cetaphil, Ceradan, Sebamed atau Mustela, apapun aja. Jadi mungkin tingkat tingkat hipoalergenik antara saya sama dokter Boy saja berbeda. Saya misalnya bisa pakai sabun bayi saja sudah cukup bikin kulit Hmm. saya lembab, mungkin dokter Boy tidak. Atau juga mungkin bisa dilihat dari orang pada saat dia kehamilnya di umur berapa ya dok ya, dokter Boy. Misalnya dia hamilnya di usia muda, mungkin tentu gangguan kulitnya seperti yang kayak tadi, stretch mark itu mungkin belum terlalu banyak dibandingkan pada saat kulit sudah lebih tua atau misalnya dia elastisitasnya mungkin sudah tidak seperti itu. Nah, apakah boleh pakai krim-krim untuk kecantikan saat hamil? Kalau dari kita selama itu isinya vitamin, dok.
Mungkin sama prinsipnya juga dengan pada saat orang misalnya tadi Dokter Boy bilang, oh vitamin C itu tidak Ya, bermasalah. Selama itu juga dioles ya. Bahkan setahu saya juga kalau misalnya orang hamil, mereka sebaiknya tetap mengkonsumsi vitamin-vitamin antioksidan ya dok ya. Dokter Boy, halo, halo, dok, bisa kedengar suara saya? ya, 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 setuju. Ya, setuju. Ya, halo. Nah, Ya, ya ya, kembali kalau terdengar misalnya jelas. mereka uh, Suara saya ya bagus. jelas ya dok. Oke, kalau misalnya tadi Dokter Boy bilang misalnya akhirnya Halo, karena Dara. akhirnya jadi, iya Dokter Boy Ya, bisa dengar suara saya? Halo, signal jelek sekali. ya, halo, Dara. Halo, iya dok, Ya, bisa ya? terdengar. Bisa, bisa. Saya bisa dengar. Ya, Nah, kalau dari perihal tadi saya sambung lagi ya dok ya. ya, silakan, silakan, Dara. Misalnya orang yang merasa kulitnya akhirnya karena terlalu sering berkeringat akhirnya ada bau badan, Hmm. mungkin yang kita bisa saya sarankan ke pasien saya, misalnya mereka mandi dengan sabun-sabun hipoalergenik, lalu mereka memakai lotion-lotion yang juga hipoalergenik dok. Maksudnya dalam arti mereka memakai lotion yang agar membuat kulitnya mereka ini tidak kering, Hmm. sehingga jika mereka menyemprotkan parfum, yang minimal pasti parfum biasanya kebanyakan tuh parfum ada kandungan alkoholnya, tidak menyebabkan iritasi. Jadi atau misalnya disemprotkan di baju begitu dok. Jadi kita selalu harus mengedukasi pasien agar mereka bisa mengakali lah masalah yang mereka hadapi pada mereka hamil, namun mereka ingin ibaratnya tetap melakukan perawatan pada kulitnya dok, seperti itu. Halo, Ya. Nah, ini Dokter Dara. Dokter Boy? Ini saya sapa dulu nih ya para halo. Dokter Dara bisa dengar saya? Ya. Oke. Bisa, bisa. Iya, Ya, ya ini sinyalnya. bisa. Ya, ya, saya sapa dulu nih teman-teman Adidem. Tadi ada Sinyo, halo Sinyo. Sinyo, Sinyo ini teman saya, sobat yang lagi persiapan mil nih ya. Juga teman-teman lain nih kita sapa dulu nih Dokter Dara nih, teman-teman yang sudah atau di live kita malam hari ini. Oh, Ya, ini kalau saya banyak juga yang bergabung. Ya, Dokter Dara. Dokter Dara. Dokter Dara. Ya, ini sinyalnya harus jelek ya.
Halo, Dokter Dara. Halo. 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 Ya, halo Dara. Ya, ya. Bisa dengar, bisa dengar. Sorry, ini sinyalnya kurang itu stabil. Ya, halo Dara. Ya, 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 ya. Halo teman-teman, ID Saya nih dok, sinyalnya harus diobatin nih sinyalnya. ini yang komen-komen ini banyak dokter kulit handal nih dok. Oh iya, setuju ya. Ada Halo, dokter Manik dari Bandung, semuanya. Salam dokter Jane, sejawat. dokter Desi, Ya. dokter Emma di Bogor. Oke dok, ini ada ada pertanyaan lagi yang mungkin saya mau bertanya mumpung dokter Boy masih online dari Erlisnia Sundari Zebua. Saya saat usia kandungan di atas 37 minggu kenapa gatal dan bentol-bentor seluruh badan ya dok? Alhasil setelah lahiran banyak stretch mark. Nah, pertanyaannya begitu doang sih dok. Kenapa dia waktu lahiran gatal-gatal dan bentol-bentol dok? Ini mau Waktu mungkin lahir. dokter Boy dulu kali ya dari kandungannya. Ya, jadi sebenarnya gini, jadi pada saat hamil, apalagi semakin besar kehamilannya, itu efek hormonal juga semakin meningkat. Apalagi nanti dengan persiapan untuk proses menyusui. Ya, jadi ini biasanya ada perubahan-perubahan cukup drastis nih pada wanita hamil dan persiapan proses menyusui. Jadi sebenarnya perubahan-perubahan itu juga akan berdampak pada kulit, ya. Jadi ini kulit untuk para wanita ini juga artinya nggak perlu khawatir. Jadi yang saya sering sampaikan kepada pasien bahwa kalau memang gatal, cara garuknya jangan terlalu bersemangat. Ya, takutnya setelah digaruk ya, kemudian luka ada infeksi kuman, bakteri dan segala macam, maka menjadi masalah begitu. Ya, jadi kalau gatal ya mungkin harus gatalnya garuknya secara lebih gentle aja begitu, jangan sampai luka gitu ya. Kadang-kadang ada yang udah gatal banget digaruknya pakai sisir. Wah, udah tangan udah nggak mempan lagi pakai sisir saking gatalnya. Itu yang Ya, itu biasanya jelas. ya, saya selalu ibaratkan. Jadi Dok, saya mau tanya kalau Dokter Boy, maaf, saya ini kalau misalnya sekali tadi yang dokter bilang digaruknya jangan, kalau digaruknya di atas, biasanya saya juga menyarankan digaruknya tuh di atas baju atau kain gitu dok, jangan langsung kuku ke kulit, karena biasanya akhirnya ini yang membuat akhirnya retaknya epilitasi jaringan-jaringan kulit, akhirnya stretch mark ini muncul juga begitu dok. Ya, ya. Jadi ya sebenarnya sih teknik menggaruknya bisa macam-macam. Saya setuju sih kalau ini, tapi tergantung kainnya juga. Kalau bahan kainnya katun mungkin nggak masalah, tapi kalau bahan kainnya yang sintetis mungkin juga tetap menjadi iritasi ya menurut saya. Jadi memang harus Ya, harus betul. ya harus betul-betul
ini kadang-kadang suka nggak sadar lagi tidur karena gatalnya, kemudian dia garuk, pagi-paginya baru terlihat luka atau lecet pada kulitnya. Ini yang memang Ya, perlu betul. diatasi. Saya juga mau tanya dokter Dara, apa sih yang bisa digunakan untuk mengurangi gatal pada kulit nih? Artinya yang Oke, apakah menggunakan bedak ataukah ada krim atau lotion khusus untuk gatalnya? ya, kalau saya saya biasanya memang paling terakhir kita berikan dok krim kalau untuk gatal saya. Dokter Dara, suaranya Dok, terputus-putus dokter Dara. iya, saya bisa Ya, dengar. ya, ya, ya. Oke, silakan. Sekarang sudah jelas. Gambar saya sih Ya, freezing dok. terdengar. Ya. Dok Ya, sudah dokter kembali. Dara. Ya. Nah, kalau untuk masalah yang tadi dok, untuk menghindari gatal, saya biasanya menyarankan yang seperti saya katakan, misalnya setiap malam untuk pasien, apalagi orang yang tidur di ruangan AC dok, mereka memakai lotion-lotion yang hipoalegenik yang membuat kulit ini akhirnya memang kadang-kadang rasanya berminyak, Mhm. tapi justru berminyak itu bahaya misalnya pada saat ibu hamil ini meskipun kita sudah edukasi untuk jangan digaruk perutnya karena nanti meninggalkan stretch mark, tapi pada saat otomatis mereka garuk sendiri dok karena gatal. Nah itu Hmm. juga kita ibaratnya sebisa mungkin kita edukasi ke pasien untuk menghindari. Misalnya juga memakai pakaian-pakaian yang ibaratnya kainnya agak tebal perut atau di bagian paha dan bokong. Jadi pada saat mereka garuk pun akhirnya sensasi gatarnya itu tetap hilang tapi eh, tidak menimbulkan akhirnya goresan yang menyebabkan akhirnya kulit ini menjadi rusak jaringannya dok. Hmm. Ya. Ini Ya, dok ya ada itu. yang bilang sudah pakai biolastin dok tapi masih saja. Nah ini kayaknya Hmm. pertanyaannya ke dokter dokter Boy atau saya nih dok. Ke darah Ini itu. ada pertanyaan lagi dok. Ya mungkin tadi Silakan dokter jawabannya yang Dara. tadi saya bilang dok ya mungkin Erlisnia bisa ganti dengan menggunakan lotion lotion ini menjadi lebih lembab sebelum akhirnya memakai krim-krim misalnya krim yang mengandung steroid yang rendah atau misalnya krim jamur ya Hmm. tergantung dari masalah kulitnya yang Hmm. bermasalah itu apa. Ini ada lagi dok mungkin yang juga bisa ini saya bacakan dokter Boy Januari kemarin saya kuret karena blighted ovum. Dan Oke. sekarang saya hamil lagi, jujur masih agak trauma dok. Apakah guncangan kendaraan bermotor bisa menyebabkan keguguran? Wah ini sudah 2 kali nih dok dia tanya. Ya, jadi sebenarnya kalau masalah keguguran nggak ada kaitan secara langsung dari aktivitas yang guncangan. Selama guncangannya masih dalam batas wajar ya, artinya bergerak itu masih oke. Jadi bukan berarti harus diam, betul-betul diam bed rest. Jadi masih boleh beraktivitas normal, guncangan pun masih guncangan normal oke. Ya kecuali kalau guncangannya sangat ekstrim, walaupun itu juga nggak ada kaitannya dengan terjadinya abortus atau keguguran. Jadi keguguran ini biasanya ada faktor-faktor apakah memang kualitas embrionya yang kurang sempurna atau ada masalah di dinding rahimnya, jadi dia tidak bisa menempel dengan bagus. Atau mungkin ada faktor lain yang memang tidak bisa kita jelaskan secara pasti. Jadi memang untuk para wanita yang sedang hamil tadi sama di trimester pertama ini adalah masa rawan tadi ya. Jadi termasuk untuk risiko terjadinya abortus secara statistik itu ada sekitar 20 sampai 25% kita tidak tahu apa penyebabnya bisa terjadi keguguran begitu. Jadi tetap harus banyak diupayakan sebaik mungkin untuk memang istirahat cukup, kemudian makan makanan bergizi, kemudian ya hindari faktor-faktor lain, zat kimia apapun itu dari luar yang ada risiko untuk berpengaruh pada si janin. Itu yang sebaiknya dan satu lagi jangan lupa berdoa. Ya. Oh iya, itu yang paling penting dok, benar-benar.
Oh, Ya, jawaban dokter ya, Boy ini saya rasa harusnya ini udah kayak konsultasi 15 menit khusus nih, Dok. ya. Assalamualaikum, dokter. Saya 3 tahun berturut-turut plasenta previa dan ketiga anak saya meninggal. Innalillah. Oke. 1 tahun setelah SC saya hamil lagi sekarang untuk menjaga kesehatan janin saya. Iya, saya turut prihatin nih atas kondisi yang dialami Ya, oleh mungkin Umi. dokter mudah-mudadan. Untuk Umi memang masalah letak melengketnya plasenta di dalam rahim itu memang kita tidak bisa atur. Jadi memang kita hanya bisa lihat evaluasi dengan pemeriksaan USG untuk masalah plasenta previa. Jadi kalau plasenta previa memang risiko terjadinya perdarahan, terjadinya prematuritas, terjadinya kematian pada bayi memang cukup tinggi. Ya, jadi kalau memang ini sekarang hamil lagi ya kita hanya bisa melakukan evaluasi dengan lebih ketat aja. Jadi monitoringnya jauh lebih ketat. Ya, jadi nanti kita monitor, kemudian kita lihat secara USG dari waktu ke waktu. Mungkin kalau yang biasanya sebulan sekali bisa di monitor lebih dekat 2 minggu sekali. Kemudian kita bisa juga melakukan aktivitas-aktivitas yang memang dalam pola sehat begitu ya. Jadi aktivitas tidurnya cukup, makan yang bergizi, kemudian ada sedikit olahraga ringan untuk membuat sirkulasi darahnya jauh lebih baik begitu ya. Jadi kita harapkan bahwa bayinya bisa berkembang dengan baik, dan satu lagi ibunya harus happy selama hamil. Ya, ini akan berkaitan dengan terjadinya atau kualitas atau proses kehamilan itu sendiri sampai lahir ya. Itu sebenarnya itu yang bisa kita lakukan. Tapi masalah letak menengkelnya plasenta memang kita nggak bisa kontrol begitu ya. Dan itu akan terjadi secara spontan begitu. Ya, Dokter Dara bisa dengar? Ya, Dokter Dara. Ya, ini mudah-mudahan untuk Umi sudah bisa terjawab ya pertanyaannya. Ya, saya masih belum bisa mendengar suara Dokter Dara. Dokter Dara. Dokter Dara. Dokter Dara. Ya, Dokter Dara, ini saya sambil ngobrol aja deh dengan teman-teman Ediderms ya, sambil menunggu Dokter Dara. Jadi ini saya baca di sini ada beberapa eh, pertanyaan masih bersambung dengan Umi. Vitamin apa yang baik? Oke, vitamin sebenarnya semuanya baik ya, asal tercukupi kebutuhan untuk ibu hamilnya. Jadi ini perlu dikonsumsi selama hamil, walaupun yang utamanya adalah dari makanan. Jadi kalau makanannya tercukupi dengan baik, minumnya tercukupi dengan baik, vitamin itu lebih untuk melengkapi ya. Jadi jangan diutamakan atau bukan utamanya vitamin, tapi adalah itu ya. Oke, jadi nah ini memang ada masalah dengan sinyal. Ini saya coba lanjut aja ya untuk teman-teman IDDERMS. Saya lanjut aja. Oke, terima kasih ini masukannya, responnya. Oke, dok 3 bulan setelah kuretase kemudian saya hamil lagi, apakah harus minum vitamin penguat? Untuk jaga-jaga nggak ada salahnya untuk ditambahkan obat penguat ya, terutama untuk 3 bulan pertama. Oke, mudah-mudahan untuk Saptarini Lestari ya, kehamilannya bisa berjalan dengan baik. Oke, nah ini ada pertanyaan nih, cara mengurangi stres smart, Dokter Dara. Dokter Dara sudah bisa dengar? Dokter Dara? Ya, ini nanti coba kita tanya sama Dokter Dara ya Bu ya. Oke. Nah ini Amara Nagita bertanya, kalau untuk persiapan VFET ya ini fresh embryo transfer, sebaiknya bagaimana? Kalau saya minum Progenova, minum ruam-ruam di perut dan bokong, tapi sepertinya obat tersebut nggak bisa diganti. Ya, jadi memang itu Progenova sebenarnya adalah hormon estrogen yang diberikan untuk mempersiapkan rahim dalam proses
bayi tabung ini ya. Jadi ini biasanya FET itu adalah proses untuk bayi tabung ya. Jadi ini ya kalau memang ada keluhan ruam-ruam ya ini sementara aja karena memang ada peningkatan hormonal. Jadi nanti coba kita tanya dokter darah nih kalau dokter darah udah bisa terdengar lagi suaranya ya. Oke. Dok, ini dari Rani, mohon saran produk agar tetap cerah dan fresh saat hamil. Nah, ini menarik nih. Sayang dokter Dara suaranya nggak terdengar, tapi teman-teman Edidance mungkin bisa mendengar suara saya. Oke, ya teman-teman bisa dengar ya. Oke, jadi ini pertanyaan nih ya tadi untuk stresma, kemudian supaya kulit tetap fresh dan segar saat hamil nih dokter Dara. Ya, dokter Dara bisa dengar? Ya, oke, saya lanjut aja deh ya. Uh, yes. Ya, saya lanjut aja. Ya, saya lanjut aja ya. Ini sambil menunggu suara dokter Dara. Oke. Ini ada dari Dr. Grace Waworuntu. Dok, maaf kalau sudah ditanya, antihistamin apa yang dokter sarankan pada kasus PUPP, terutama di trimester awal? Sebenarnya antihistamin nggak ada masalah, jadi biasanya kalau pemberian antihistamin itu biasanya kita juga berikan untuk pasien-pasien yang mengalami keluhan mual muntah yang hebat ya, karena kita ambil muntah kalau memang ada keluhan mual muntah. Ya, kemudian ini ada Rila, ya ditanyakan New Rila Wedding. Dok, saya sudah nikah 8 tahun tapi belum dikaruniai momongan. Tapi sudah sempat promil. Waktu di USG sel telur saya kecil. Setelah itu diberi obat untuk pembesar sel telur. Kira-kira promil apa yang harus saya lakukan? Ya, ini terima kasih nih untuk Rila ya bertanya mengenai promil. Jadi sebenarnya kalau sel telur kecil-kecil memang kita harus kelola dulu sampai masalah hormonalnya baik. Jadi ini sel telur kecil berkaitan dengan hormonal. Ya, untuk program hamil selain sel telur juga kita perlu memastikan bahwa spermanya baik, ya, kemudian saluran telurnya baik, rahimnya baik. Jadi memang ada 4 faktor paling tidak yang harus baik untuk persiapan kehamilan, ya. Jadi tetap optimis, tetap usaha, ya, meskipun sudah berjarak cukup lama 8 tahun, tapi tetap harapannya tetap besar untuk bisa terjadi kehamilan, ya. Ya, ini Kican tanya sama seperti Rila. Ya, oke. Jadi tetap optimis ya Kican ya. Kicuan, yes. Oke, jadi itu uh, satu bulan 2 kali haid, lamanya kira-kira 10 hari. Jarak haid pertama dan kedua cuma 2 hari. Apa itu mengganggu program hamil? Ya, jadi kalau haidnya nggak teratur, biasanya ovulasinya akan terganggu. Sehingga untuk program hamil, maka memang ini jadi uh, kendala ya. Jadi memang kalau untuk terjadinya kehamilan, biasanya kita perlu sel telur. Untuk sel telur kita perlu siklus haid yang baik. Siklus haid yang baik itu berkaitan dengan produksi sel telurnya itu sendiri dan juga berkaitan dengan kesiapan dinding rahim untuk proses implantasi atau menempelnya buah kehamilan tadi ya. Jadi memang sebaiknya diperbaiki dulu siklus menstruasinya dan kita harapkan bisa segera normal, kemudian kita bisa harapkan segera terjadi kehamilan. Oke. Ya, sambil kita menunggu dokter Dara, saya baca dulu deh, nggak apa-apa. Ini banyak yang bertanya. Terima kasih responnya atas pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ada tips nggak untuk membesarkan implantasi saat IVF? Ya, tipsnya tadi diberikan obat-obat yang membuat dinding rahimnya menjadi lebih kondusif.
masalahnya atau penyebabnya. Bisa karena hormonal, bisa karena memang ada gangguan fungsional, ya. Jadi ini memang mesti kita cari tahu, ya. Kalau hormonal itu juga bisa macam-macam. Apakah terganggu karena hormon prolaktinnya, atau karena hormon AMH-nya, apakah karena estrogen, progesteronnya. Jadi tergantung nanti masalahnya apa. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan lebih intens lagi. Oke, ya dok, kalau mau IUD itu bisa langsung dipasang saat pas normal nggak? Oh bisa, bisa. Jadi kalau dipasang setelah melahirkan normal bisa saja, tapi memang lanjut nih. Gimana nih Adiderms nih? Ya saya sih lanjut aja ngobrol. Ya mungkin dokter Dara nggak bisa kontak, tapi ya dokter Dara masih bisa connect. Saya nggak apa-apa nih jalan terus nih Adiderms ya. Karena ini pertanyaannya masih bersambung terus. Ya ini ada yang ditanyakan Wahyu Yunus. Ya dok, kalau keputihan disertai dengan cairan sekarang sedang hamil 32 minggu, normal nggak? Oke, normal aja ya. Jadi kalau memang hamil, lendir vagina akan menjadi lebih banyak dan bisa terjadi keputihan. Selama dia tidak berbau, tidak berwarna, tidak ada tanda rasa gatal perih, ya itu sebaiknya diobatin kalau ada infeksi ya. Kemudian Kican, dok ada saran nggak untuk olahraga yang bagus untuk menderita PCOS? Usia terlalu kecil ya, olahraga aerobik yang bagus ya, intinya menurunkan lemak tubuh ya. Oke. Oke, Adiderms ya, kita lift dulu. Ini kelihatannya sinyalnya nggak terlalu bagus ya. Sama-sama respon saya. Oke, kelihatannya bagus, tapi saya masih bisa melihat respon. Terima kasih, Kiki Chuan. Yes. Dokter Dara, ini sayang nih sinyalnya nggak terlalu bagus. Oke. Nah, ini pertanyaan masih berjalan terus nih ya. Apakah Lina masih bisa mendengar? Oke, saya coba jawab nih ya. Pranowo, saya lagi promil. Kalau responnya bagus berarti ya. Oligocare bagus nggak? Monggo, silahkan di konsumsi. Oke, Lina masih bisa dengar ya? Oke, ini saya jalan terus. Dokter Ina, oke. Selamat terus.
Ya, monggo dok. Ini saya jalan terus nih, nggak apa-apa nih. Ya, ini karena memang masih ada pertanyaan-pertanyaan, jadi saya coba memberikan jawaban-jawaban. Ini kelihatannya sinyalnya. Sekali lagi terima kasih buat Adi Derms yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk dengan teman-teman Adi Derms dan yang bergabung di IG Live pada malam hari ini. Ya, bagaimana Dokter Dara? Nggak bisa sambung lagi Dokter Dara? Iya, yes, oke. Oke, baik. Ini saya baru baca Instagramnya Mbak A-nya dari Adi Derms ya. Jadi ya terima kasih sekali untuk Adi Derms ya. Ini untuk para teman-teman Adi Derms sudah bertanya. Ada Vivi, masih ada 2 pertanyaan, boleh saya jawab dulu ya. Putihan tanpa keluhan gatal berwarna putih susu, apakah normal? Ya, kalau misalnya tidak terlalu banyak, oke. Tapi gantung tadi ya, di tiap orang, tiap wanita perlu penyubur, tapi dosisnya, jenis obatnya memang akan berbeda-beda. Kalau pasang IUD dilakukan saat persalinan normal, apakah bisa? Oke, tadi sudah dijawab ya. Oke, ya. Ini sekali lagi terima kasih nih buat semua teman-teman Adidan yang sudah menyaksikan acara IG Live ini. Tapi sekali lagi mohon maaf antara saya terdarah ya. Sekali lagi nanti kita akan coba jumpa lagi atau kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya lebih jauh mengenai masalah kulit pada kehamilan, dan juga mungkin yang bertanya di luar itu juga is oke yang masih berkaitan dengan keilmuan saya. Ya, jadi untuk Dokter Dara dan juga bergabung, terima kasih banyak ya, jangan kapok ya. Terus ikuti IG daripada ID Derms ya, nanti kita akan ada pengumuman-pengumuman untuk acara-acara IG Live selanjutnya lain, topik-topik yang sangat perlu untuk kita. Ini karena masalah teknis ya, jadi kita tidak bisa ngobrol secara lancar begitu ya. Tapi sekali lagi terima kasih, selamat beristirahat, semoga sehat selalu, dan selalu saya ingatkan 3M ya, jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan, tentunya dengan menggunakan sabun yang sesuai dengan kesehatan atau kondisi kulit kita. Oke, sekali lagi terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di IG Live berikutnya dari ID Derms ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua, salam sejahtera buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.